Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi, Pak Guru di sini akan mengetahui keadaan anak-anak semua. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah sehat semua, nggih? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Pak Mas Raja sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya. Meskipun masih di pagi hari, tetap kita memandu semangat kita untuk mencari ilmu dan mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Amin. Akan tetapi sebelum pelajaran dimulai, saya minta yang bertugas hari ini yaitu Mbak Solehah untuk memimpin doa beserta lagu nasionalisme yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Silahkan Mbak Solehah untuk memimpin doa. Baiklah, terima kasih Pak Guru atas waktunya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Langsung lagu Satu Nusa. Mari kita lanjutkan dengan menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Untuk Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Terima kasih Mbak Solehah atas kesediaan waktunya untuk memimpin doa dan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Langsung kepada materi pada pagi hari ini, Pak Hamid akan melanjutkan materi yaitu di tema 4 tentang bersih dan sehat. Bersih itu sehat. Akan tetapi sebelum Pak Hamid menyampaikan materi, Pak Hamid ingin mengetahui pelajaran kemarin masih ingat apa tidak tentang ciri-ciri anak yang soleh. Ayo siapa? Rajin sholat, Pak. Rajin sholat, terus apa lagi? Saya, Pak, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua. Terus apa lagi? Yang satu lagi? Menyayangi teman. Berbakti kepada orang tua. Itulah salah satu atau sekian banyak contoh dari yaitu sifat terpuji yang harus kita miliki. Langsung kepada materi yaitu tentang bersih itu sehat. Pak Guru akan menyampaikan slide-nya, guys. Sudah bisa dilihat anak-anak? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, guys.
Langsung Boleh, saja. Pak. Kurang besar, Pak. Kekecilan Ya. tanya. Let's show aja, Pak. Ya, udah. Alhamdulillah udah. Saya kebuka, guys. Pintu gerbang kudus pertama. Ya, alhamdulillah pada materi kali ini yaitu tentang bersih itu sehat. Langsung saja kepada materi yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Apa sih anak-anak tentang bersih dan sehat itu? Nah, sebelum kalian mengetahui, Pak Guru akan menyampaikan kompetensi inti atau capaian-capaian yang harus kalian semua miliki pada pembelajaran kali ini. Ini ada 4, seperti yang tertera pada buku modul kalian. Itu buku modul sambil dibuka, yang halaman 41 itu sudah tertera semuanya di situ. Ada kompetensi dasarnya, terus langsung ke materi saja. Ya, materi pembelajaran langsung yaitu tentang bersih itu sehat. Di dalam pembelajaran kali ini, Pak Hamid akan menjelaskan apa sih itu bersih, apa sih itu suci, dan apa hadas, ada najis. Selain itu juga bagaimana cara membersihkannya, yaitu dengan cara wudhu dan mandi wajib, dan yang terakhir yaitu berupa keringanan dari Allah, yaitu tayamum. Itu di akhir pembelajaran nanti. Langsung kepada materi yang pertama, yaitu mengenal arti bersih dan sehat. Nah, sebelum mengetahui arti dari bersih dan suci itu, tolong amati gambar yang pertama ini. Ayo anak-anak diamati itu. Nah, gambar yang pertama, ada anak-anak lagi pada ngapain itu? Menghapus. Ada yang melakukan menghapus, menyapu. Lagi Kira-kira, bersih-bersih kelas, Pak. nah, itu kira-kira anak-anak itu lagi pada bersihin apa ya? Kotoran atau sampah, gitu. Terus ini gambar yang kedua, ada anak yang lagi melakukan Kotoran berwudu, noda. ada yang berwudu dan ada yang sedang mandi. Oke, langsung kepada materi. Dari gambar tadi, yaitu gambar yang pertama, dapat ditarik kesimpulan. Nah, yaitu yang pertama tentang bersih. Bersih itu apa sih? Bersih itu bebas dari kotoran seperti debu, sampah, kuman, dan lain sebagainya. Ada tinta, saus yang berserakan. Sedangkan dari gambar yang kedua, itu adalah tata caranya. Itu menggambarkan kalau kita itu sudah suci. Ya, apa itu suci? Ya, suci adalah yaitu kita bebas atau bebas dari hadas dan najis, sehingga kita sudah bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada materi yang selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang apa itu bersih dan apa itu suci? Dulu anak-anak ada yang tanya tentang bersih dan suci? Ya jelas, Pak. Paham ya? Ya, Paham, Pak. langsung. Hadas itu terbagi menjadi 2, tapi sebelumnya itu di modul sudah ada, guys, pengertian hadas. Hadas itu ya keadaan badan yang sudah tidak suci atau dalam keadaan yang kotor, itu namanya hadas. Dan hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu seperti halnya buang angin, buang air kecil, dan buang air besar atau BAB atau tinja. Seperti yang kita biasa lakukan setiap hari. Nah, cara menghilangkannya, jika kita sedang melakukan, jika kalian sedang buang angin atau buang air kecil dan besar, yaitu dengan cara mencucinya dengan air yang bersih atau air yang suci, kemudian berwudu atau melakukan tayamum. Nah, itu kalau sudah dilakukan, maka kita bisa melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang hadas besar yaitu seperti halnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid serta nifas bagi para kalian yang perempuan-perempuan besok kalau sudah dewasa, kalau sudah remaja, sudah balik ya. Seperti Pak Raja, Mas Raja besok kalau sudah balik nanti akan mimpi basah.
Dan Mbak Soleha, Mbak Mas Adah nanti kalau sudah balik akan haid dan nifas. Loh, Pak, terus cara menjelaskannya bagaimana, Pak? Yaitu dengan cara mandi wajib. Ya Allah, tadi dia benjang. Loh, Pak, kok ada mandi yang wajib itu bagaimana sih, Pak? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Mandi wajib itu adalah mandi yang diwajibkan supaya kita menjadi suci kembali karena sebab-sebab tertentu yaitu tadi seperti mimpi basah, haid dan nifas. Kalau sudah mandi, baru kita bisa dikatakan seorang yang suci. Gitu. Oke, paham sampai di sini tentang pembagian hadas? Ada pertanyaan? Kalau tidak Apa ada, perbedaan najis dan hadas, Pak Guru? nah kan belum sampai pada najis. Ini baru di najis. Pinter, Mbak Nafilah lanjut kepada najis. Najis di dalam modul, di dalam LKS yang kalian pegang, halaman 41 itu dijelaskan bahwa najis adalah sesuatu yang kotor. Istilah kita pada saat yang sehari-hari itu adalah gilani, menjijikkan. Itu namanya najis. Dan najis itu dianggap kotor oleh syara. Tidak dianggap kita sendiri, tapi oleh syara atau syariat. Sehingga kekotoran tersebut menyebabkan tidak sahnya untuk beribadah. Itulah najis. Dan dengan kata lain adalah kotor menurut syariat Islam. Dan najis itu terbagi menjadi 3. Itu ada najis muhafafah, ada najis mutawasitoh, dan ada najis mughalah. Nah, najis muhafafah sendiri anak-anak, yaitu najis yang ringan. Sedangkan mutawasitoh adalah najis yang sedang, dan najis yang terakhir yaitu mughalah adalah najis yang berat. Pak, kenapa sih kok ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat? Itu bagaimana sih, Pak? Pasti ada pertanyaan seperti itu dari anak-anak. Nah, dikatakan ringan, sedang, dan berat itu karena cara mensucikannya itu bertingkat. Dari mulai yang ringan, sedang, sampai yang berat sekali. Yang pertama najis muhafafah, yaitu najis yang ringan. Itu contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun, dan belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Tapi jika ada bayi laki-laki yang belum 2 tahun kok sudah makan pecel lele atau sudah makan yang lain selain ASI, maka itu tidak dalam kategori najis muhafafah ya. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan cara dibersihkan tempat najis tersebut dengan air yang bersih atau suci. Makanya dikatakan najis muhafafah karena cara membersihkannya cukup ringan, yaitu dengan cara membersihkan tempat najis dengan air yang suci. Lanjut kepada najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang. Kenapa dikatakan sedang? Karena cara membersihkannya, cara mensucikannya yaitu satu level di atas najis muhafafah. Contohnya ada darah, ada nanah, ada muntah-muntahan, dan kotoran-kotoran manusia serta hewan. Jika tubuh kita, pakaian kita kok terkena darah, terkena tanah, dan lain sebagainya seperti yang dalam contoh, maka kita harus membersihkannya dulu sebelum kita beribadah kepada Allah. Dan cara membersihkannya yaitu dengan cara mencucinya. Mencuci tempat najisnya dengan air yang suci sampai hilang. Hilang apanya? Yaitu warnanya, warna najis tersebut, baunya, dan rasa najis tersebut. Nah, itu adalah cara membersihkan najis mutawasitoh. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu najis mughalah atau najis yang berat. Dikatakan yang berat karena cara membersihkannya yaitu sangat berat sekali, yang sangat sulit, sangat ribet. Contohnya yaitu air liur anjing dan babi. Nah, jika kita kok terkena air liurnya, maka itu tergolong najis mughalah. Cara membersihkannya yaitu mencucinya dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu dari 7 kali itu bercampur dengan debu yang suci. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak semua tentang najis? Tanya Pak Guru.
Saya bingung Pak, kalau menyucikan najis mutawasito itu kan harus hilang warna, bau, dan rasanya Pak. Ya. Bagaimana cara mengecek kalau rasanya itu sudah harus dijilat Pak Guru? Oh ya, ya untuk yang dari najis itu tidak harus dijilat, kan menjijikkan. Mosok wardi maem sik kan tidak mungkin. Nah, seandainya kalau kalian terkena apa itu yang contoh kotoran manusia atau kotoran hewan, apa kalian mau mencicipi dulu? Yang terpenting itu hilang semuanya warnanya, warna dari najis, baunya. Kalau baunya sudah hilang, secara otomatis rasanya pun juga akan hilang. Kurang lebih seperti itu. Mas Raja, ada pertanyaan tentang najis? Ada. Ya. Ini disebutkan contoh najis mutawasito, najis sedang adalah darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan hewan. Terus bagaimana Pak Guru? Kalau misalnya hewannya itu guguk sama bab 1, babi. Itu mutawasito atau mughallajo? Itu termasuk najis mughallajo. Kalau secara Pak Guru yang ketahui dalam pembelajaran Pak Guru saat sekolah, itu semua yang terkandung dalam anjing dan babi itu termasuk najis mughallajo. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Guru. Oke, ada pertanyaan lagi dari mungkin Mbak Endayani, ada pertanyaan atau Mbak Soleha? Oke, Ya Pak Guru, saya mau tanya. oke, Mbak Endayani dulu. Pak Guru, misalnya kalau kita punya adik di 3 tahun begitu, terus misalnya kena air kencingnya, itu kan termasuk najis mutawasita, najis Oke. sedang. Terus kalau sudah dibersihkan, terus hilang bau, warna dan rasanya, tapi kelihatan kayak masih ada ini begitu Pak. Biasa Pak Guru masih ada kayak bekas-bekas begitu. bekas-bekas Kalau cuman ini. dibersihkan dengan mengalirkan air kan masih ada bekas-bekasnya Pak Guru. Apa itu masih bisa pakaian tersebut bisa dipakai sholat? Terima kasih Pak Guru. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, dalam pembersihan atau mencucikan najis yang mutawasito itu kan dengan kata lain harus hilang warna, bau, dan rasanya. Maksud dari hilang semuanya itu, kalau yang contoh itu tadi apa? Air kencing atau kotoran pup atau BAB adik kita. Itu kan susah sekali untuk menghilangkannya. Apa itu? Warnanya itu kan susah sekali. Tapi kalau kita sudah mencobanya, sudah mencucinya dengan air bersih, dicampur dengan sabun barangkali, bisa menjadi solusi, menjadi hilangnya warna. Tapi kok masih sulit, itu sudah dianggap sudah hilang najisnya karena kita sudah berusaha untuk menghilangkan dari kadar dari najis tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Contoh seperti darah, kalau darah kita terkena darah itu sangat sulit untuk menghilangkannya. Tapi wong kita di era modern seperti ini, baju pun juga tidak hanya satu, kan masih ada baju yang lain. Nah itu bisa jadi solusinya, solusi alternatif. Seperti halnya yang najis mughallajo anak-anak, jika kalian terjilat, wah Pak Guru saya malas untuk mencucinya, ibu enggak mau mencucinya sampai 7 kali, ya udah dibuang aja atau dipotong yang bagian yang terkena najis itu. Itu solusi alternatif terakhir. Oke. Ada pertanyaan lagi tentang najis hadas? Kalau sudah tidak ada, nanti untuk penugasan, bisa Mbak Solehah, coba pertanyaan apa?
Guru, kenapa kalau bayi laki-laki belum 2 tahun itu belum makan ASI apapun, kenapa tidak najis? Kenapa kalau perempuan itu najis? Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika kalau bayi laki-laki itu air seninya itu baunya tidak begitu menyengat. Sedangkan kalau bayi perempuan itu baunya lebih tajam dari bayi yang laki-laki. Makanya yang laki-laki bisa dikatakan sebagai najis mukhafafah. Sedangkan kalau perempuan tidak dikatakan sebagai najis mukhafafah. Dan bayi laki-laki itu kadar airnya, air seninya itu lebih, yaitu tadi baunya lebih lebih ringan daripada air seni dari bayi perempuan. Seperti itu. Ya, Afri. Tadi saya foto ini, mana nih fotonya, Dek? Oke, sampai di sini. Ada fotonya Kalau tadi. ada pertanyaan lagi bisa dikirim di grup kelas ya, nanti di grup WA. Nah, untuk penugasan kalian panjenengan atau kalian semuanya nanti bisa dibuka di modul di halaman 42. Itu ada tugas mandiri. Itu 1 sampai 5 nanti dikerjakan. Jawabannya bisa dikirim lewat chat pribadi WA Pak Guru. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan apa tidak tentang hadas najis? Karena ini mencakup tata cara kita sebelum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kotoran cicak itu najis enggak Pak Guru? Najis, Bu. Berarti Setelah itu kalau termasuk najis, tapi ada kaul yang mengatakan bahwa kotoran cicak itu najis yang dimakfu atau yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya namanya kotoran hewan ya dibuang saja. Seperti halnya darah dari nyamuk. Ketika kita sholat, kadang kan ada yang nyamuk yang sampai menggigit sampai keluar darahnya. Nah, darah yang keluar itu dikatakan darah yang dimakfu atau yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, dari pembelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan kalau sesuatu yang bersih itu belum tentu suci. Kalau yang suci itu sudah pasti Bersih. Karena kalau bersih itu hanya bebas dari kotoran, tapi kalau suci itu bebas dari hadas dan Najis. Sampai di sini kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Untuk doa penutup saya minta Mas Raja sebagai Saya ketua Pak Guru. Oh ya, Mbak Adayani, alhamdulillah mau sukarelawan. Silahkan Mbak Adayani untuk memimpin doa penutup. Ayo anak-anak semuanya ikut berdoa. Baik Pak Guru. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita membaca surah Wal Asr. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Insana lafi khusr illal ladzina amanu amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Sudah Pak Guru. Jangan lupa jaga kesehatan karena di musim yang seperti ini kita tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan karena bersih itu bisa
mengakibatkan kita menjadi lebih sehat. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.